Halo, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi bersama gue Aldi. Di video kali ini gue mau unboxing iPhone 12 mini lagi. Ini gue beli dari salah satu seller di Shopee dan ini udah pembelian ketiga. Nama sellernya iSymphony Store. Buat kalian yang memang pengen beli, kalian bisa langsung cek aja. Ini gue taruh di deskripsi untuk link pembelian produknya, nama tokonya, dan mungkin nanti X unboxing ini langsung gue taruh kalau memang ya pengecekannya udah selesai. Kalau misalkan memang gua rasa gua perlu ngecek tambahan, mungkin nanti akan gua taruh di video review. Oke, ini dia paketnya, masih fresh ya. Kalau kalian nanya kenapa gua sampai beli ini ketiga kali, karena memang gue cuman pengen mastiin toko ini bagus apa enggak. Kenapa kayak gitu? Karena memang toko ini bisa dibilang paling murah untuk saat ini. Kalau misalkan kalian beli iPhone yang memang ya yang ada di toko itulah ya. Kalau kalian bandingin sama toko lain, toko ini lebih murah pas lagi ada diskon. Mau itu diskonnya kecil, mau diskonnya gede, mau ya tanggal cantik ataupun enggak, tetap ini yang paling murah yang gue dapat. Dan ini WiFi only ya yang gue ambil, dan SIM ya. Ya, SIM stiker. Oke, ini mau langsung gue unboxing aja untuk unitnya. Gue dikasihnya iPhone 11. Sebentar. Gue mesen 12 mini apa iPhone 11 ya? Kayaknya gue harus cek lagi sebentar ya. Sembari gue buka dulu. Ini iPhone 11. Bentar, gue cek. Gue agak lupa di sini karena banyak banget barang yang gue unboxing. Tunggu sebentar. Oke, sorry. Jadi di sini ini gue yang salah. Jujur gue bingung. Entah gue yang salah pilih varian atau memang gue yang salah checkout ya. Jadi tuh awalnya gue pikir gue pesen iPhone 12 mini warna putih. Ternyata yang gue check out iPhone 11. Wah, gue salah ini bro, asli bro. Harusnya 12 mini, gue malah iPhone 11. Ya tapi nggak apa-apa lah, udahlah. Orang dapetnya 2,8 juta ya. Nggak apa-apa, udah. Oke lah. ini salah satu, bisa dibilang salah satu kebodohan gue ya. Gue pikir 12 mini ternyata iPhone 11, makanya gue heran kok dusnya tebel. 12 mini kan dusnya tipis, tapi ya udahlah. Nggak apa-apa, karena ini juga masih bisa dibilang worth it juga. Ini 64 GB ya. Dan loh, tumben banget. Asli loh. Gue 2 kali beli di sini. Pertama itu iPhone XR dan kedua iPhone 12 mini, ketiga iPhone 11. Yang ini nggak ada segelnya. Jujur di sini kalau misalkan gue mau nakal ke si seller, bilang kalau misalkan entah itu baterainya boros ataupun kalau layarnya ini kayak apa sih namanya, ada PLP atau apa, ini bisa nih karena nggak ada segelnya. Tapi balik lagi karena gue seseorang yang baik hati dan tidak sombong, anjas. Gue nggak bakal aneh-aneh sama unit ini. Nih, pertama-tama gue lihat dulu kondisi fisiknya. Ini benar-benar bisa dibilang mulus. Tombol-tombolnya oke. Ya, meskipun bisa dibilang housingnya udah gantian, yang mana ini rekondisi, tapi nggak apa-apa buat gue. Coba gue lihat dulu. Karena memang ini kan sebenarnya yang kalian cari yang masih mulus meskipun second. Ya, ini juga udah gantian, berhubung satu paket sama housing untuk si SIM tray ini. Cuman nggak apa-apa karena ya lumayan lah. Ini kalau gue ngeliat lensanya, ini bentar. Ya ini nggak apa-apa, yang penting bukan di tengah-tengah, pinggiran sini buat kacanya. Kemungkinan ini, tapi nggak mungkin juga sih kaca bawaan housing kayak gini, cuman ya udahlah ya. Ya lumayan oke lah. Gue coba nyalain dulu. Sembari mau gue, baterainya habis. Cakep logonya. Oke, nanti gue lihat dulu ini ada masalah apa enggak. Yang pastinya kalau memang ya ini tetap gue akan coba komplain ke seller karena ini pembelian ketiga. Nah oke, kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk LCD-nya tadi ngeblank. Ya ini nggak perlu gue ini sih. Nggak perlu apa namanya. Nggak perlu gue bandingin sama yang dari Cinta Siang Digital. Memang bisa dibilang ini unitnya bagus. Mungkin di sini ada kekeliruan dari orang gudangnya ataupun tester di sana ya, QC-nya. Cuman ya udahlah. Kalau kalian nanya ke gue, ini gue retur atau enggak, gue retur. Berhubung ini bukan pembelian pertama yang gue beli dari si seller ini, pastinya gue retur kok, tenang aja.
Ini LCD-nya udah jelas gantian ya, tadi kalian bisa lihat sendiri. LCD original kemungkinan bisa kayak gitu kalau misalkan jatuh. Itu udah pasti ya. Ya, jika kalian bertanya-tanya nih kalau misalkan ini bukan SIM lock, udah gue anggap nggak ada apa-apa lah. Karena LCD iPhone 11 paling berapa sih? 90.000 atau enggak 150.000 untuk LCD yang kayak gini, dan kalau ini masih bisa dipakai nggak apa-apa lah. Soalnya ya win-win solution. Andai kata kan gue misalnya SIM WiFi ya, SIM stiker WiFi only berarti. Tapi kalau misalkan gue reset dan ternyata bukan SIM stiker nggak apa-apa, tapi kalau SIM stiker tetap gue retur karena kan layarnya meskipun bisa dibilang murah tapi gue nggak bisa pindahin fleksibelnya sendirian karena gue pun nggak ada alatnya dan ilmu gue masih kurang untuk pindahin fleksibel. Sayang, servis ganti LCD untuk pindahin fleksibel aja lumayan mahal. Oke, berhubung ini udah gue reset ya, tetap akan gue cek, tapi mungkin ngeceknya singkat aja. Yang penting-penting aja. Ini baterai health-nya nggak ini ya. Ini tadi di LCD-nya sih ya, udah kena satu permasalahannya. Flicker kayak gitu, ini SIM lock jelas. Ini gue nggak tahu, gue langsung buru-buru cek ininya aja. Dari serial number, ini T-Mobile bukan ya. Tapi masih ngedownload, oke kita skip dulu. Bener tadi ya, 64 GB. Ini gue matiin dulu untuk update-annya. Tentunya sebenarnya ya, kalian nanya ke gua, nggak bisa dibilang nggak terlalu bermasalah, tapi memang takutnya nanti pas HP-nya panas banget, LCD-nya kambuh. Yang flicker kayak tadi ya. Nah, takutnya ntar tiba-tiba ghost touch sendiri, bro. Tapi kalau misalkan kita lihat di sini, ini harusnya nggak akan ada sih. Karena nggak mungkin ada seller yang beneran ngasih di sini ada apa namanya, panic full. Oke, kalau untuk suaranya gimana? Bentar. Ya, suaranya normal. Kok cepet banget nggak dideketin kuping ya? Karena memang ya udah, itu kan tadi udah kena di LCD, itu bisa jadi alasan gue buat tukar unit atau nggak dibalikin. Tapi balik lagi, tetap harus gue cek karena memang gue kan nggak tahu meskipun sellernya baik sama gue, kedepannya nanti mungkin dia akan arogan atau gimana, gue nggak tahu. Jadi jaga-jaga aja. Ya memang ini bisa dibilang gue nggak begitu rugi sih kalau memang mau gue pakai. Kenapa? Karena memang gue ada rencana entah itu XR, entah itu iPhone 11 mau gue ganti housing. Housingnya housing apa? Entah housing iPhone 16 ataupun housing iPhone ya 11 Pro, 12 Pro, pokoknya ganti housing lah. Nah ini LCD-nya udah kelihatan berat banget ya, beda banget sama yang Cintasya yang digital. Pas ininya panas, gue takutnya bukan masalah dari mesinnya juga sih, maksudnya karena panas terus ngaruh ke LCD itu memang benar. Tapi takutnya memang ini karena LCD-nya udah rusak, entah itu karena di jalan atau gimana, gue pun kurang tahu, jadinya kayak gini. Normalnya meskipun panas banget nggak akan selemot ini, nggak akan kayak ngadet-ngadet kayak tadi gitulah tuh. Coba gue cek dulu deh ini lock provider mana. Kenapa gue nyari T-Mobile? Karena untuk saat ini yang menurut gue bisa gampang di unlock itu T-Mobile sama AT&T. Dan apalagi ini seri iPhone 11 yang mana udah jadul banget. Kalau seri 13 ke atas mungkin itu agak susah ya. Karena kemungkinan kecil untuk cicilannya lunas ataupun tagihannya berjalan, pokoknya masih ada utangnya gitulah. Coba ya, apalagi seri 16 lu beli SIM lock udah jelas. Itu udah pasti masih cicilan, seri 15, seri 16. Ya bener sih, yang dikirim T-Mobile dan ini warna aslinya hitam. Tapi sama dia udah diganti ya. Kan yang tadi gue bilang untuk housingnya. Dan ini kayaknya mesinnya doang mungkin dibawa karena LCD-nya LCD gantian, feeling gue sih ya.
Ini gue langsung cek buru-buru aja yang kayak penting-pentingnya aja. Woi bro, kameranya serius masih bagus ini. Tapi sayang banget ya, meskipun ini bisa dibilang kalau lu nanya gue tuh masih bagus loh kameranya. 0,5-nya masih cakep. Ya, sumpah ini agak disayangin LCD-nya doang. Gue nggak terlalu bermasalah sebenarnya untuk housing gantian ya. LCD-nya doang serius, karena ya ini bisa gue ganti lagi paling 150-200 ribu housing di Shopee mungkin ataupun di Tokopedia. Gue langsung cek ini aja, mic jelas, paling sampai segini aja ya. Soalnya gue mau nanya sellernya dulu baiknya kayak gimana. Gue sih mintanya tukar unit ya, atau enggak dan gue balik dulu ntar gue order lagi. Tapi kalau memang nggak bisa baru gue cek lebih dalam, dan gue mau nyari tahu kenapa tadi bisa flicker kayak gitu untuk device ini ya. Karena udah jelas kalau misalkan dari pengalaman gue, kalau kita pakai Intel makin panas ghost touch, tapi nggak mungkin ada flicker kayak tadi. Jarang lah, lebih sering ghost touch-nya. Kalau buat sentuhan sih nggak ada masalah, tapi jujur gue harus tahu dulu ini tuh apa sih namanya, flicker tadi bisa kambuh lagi nggak? Ya pastinya bisa. Feeling gue bisa, karena memang udah beberapa kali gue di XS Max, 11 Pro Max dan 12 Pro Max itu ya, sama ya iPhone XR juga. Udah berapa kali gue gonta-ganti LCD, tapi LCD ini aftermarket banyak mereknya yang udah gue coba. Dan sejauh ini yang paling bagus menurut gue itu GX, tapi minusnya adalah kalau misalkan rusak, misal jatuh kenceng, itu LCD-nya mati. Di seri iPhone X ya. Jadi LCD-nya langsung gelap, nggak bisa dipakai lagi. Cuman minim banget kemungkinan untuk ghost touch sih, itu pengalaman gue. Mungkin kalian boleh share pengalaman kalian kayak gimana, tapi ya udahlah ya. Ini kemungkinan yang tadi gue bilang akan gue retur. Paling segitu aja ya, karena memang gue mau coba tanya sellernya dulu kira-kira baiknya gimana, tapi kemungkinan besar ini pasti akan di retur. Ya, sebenarnya kalau kalian nanya gue suka apa enggak, gue cukup suka ya. Karena memang iPhone 11 ini, kalau kalian pencinta Antutu itu ya, memang yang patokannya Antutu masih dapat skor 1 juta pas. Dan untuk main game ini lumayan, main Mobile Legends pun masih nyaman banget. Buat ngedit di CapCut pun masih oke, bikin video pun masih mantep. Ya cuma sayangnya kayak gini lah ya. Ya udahlah ya, paling segini aja. Gue coba chat sellernya dulu nih. Gue dari tadi ngomong hal yang sama berulang kali. Oke. Paling video segini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih ya yang udah nonton. Dadah.